Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, terdiri dari saya, Ayuna Safi Salsabila, absen 6, kelas 11 DKV 2. Saya Kirana Naila Salsabila Himawan, absen 18 dari kelas 11 DKV 2. Nama saya Mehrunisa Putri Sudarsono dari kelas 11 DKV 2 dan nomor absen 22. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia, yaitu bab pernikahan atau biasa disebut juga dengan munakahat. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pernikahan dulu. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri. Dan untuk dalil nakli pernikahan sendiri, dari ayat Al-Quran tentang pernikahan surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum wa azwajal litaskunu ilaiha wa ja'al bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu kasih sayang dan rahmat. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi yang kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang pernikahan sendiri yang berbunyi, ya masyara syabab man istata'a minkumul ba'ata fayattazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajar wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi pengekang baginya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5066 dan Muslim nomor 1400. Dan berikutnya, untuk tujuan pernikahan, yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah. Dan yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Dan yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis dan yang sah dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah. Untuk hukum pernikahannya, wajib bagi yang mampu dan khawatir terjerumus dalam perzinahan, dan sunnah bagi yang mampu dan tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan. Makruh bagi yang tidak mampu memenuhi kewajiban pernikahan. Haram jika bertujuan buruk atau merugikan pihak lain. Mubah jika tidak ada dorongan tertentu untuk menikah atau tidak menikah. Selanjutnya, untuk rukun syarat dan pernikahannya, untuk yang pertama adalah calon suaminya. Syarat diantaranya, calon suami benar-benar laki-laki. Dan yang kedua, suami bukan haram. Dan yang ketiga, tidak dalam keadaan terpaksa. Dan yang keempat, calon suami diketahui jelas identitasnya. Dan yang kelima, tidak sedang melakukan ihram. Untuk calon istri, syarat diantaranya benar-benar perempuan, bukan wanita yang haram dinikahi, jelas identitasnya, tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah.
Dan selanjutnya, wali nikah, syarat diantaranya Islam, balik, berakal sehat, merdeka, bukan budak, laki-laki, adil, bukan orang fasik. Urutan wali keluarganya bagi perempuan yang tidak mempunyai wali diganti pemimpin di daerah tersebut atau KUA. Dan untuk 2 orang saksi, syarat diantaranya Islam, balik, berakal sehat, merdeka, laki-laki, dan adil. Untuk syarat dan rukun yang terakhir, ijab dan qabul atau sihat, syarat diantaranya ijab qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung, tidak ditambah dengan keterangan jangka waktu tertentu, lafaz jelas masuknya. Ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah tajwid atau keturunannya yang semakna. Boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada ijab qabul. Ijab itu pernyataan penghulu yang berkata kepada pengantin laki-laki. Contoh kalimat ijab dalam bahasa Indonesia itu seperti saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan pinanganmu bla 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 binti bla 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 dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 30 juz dari mushaf Al-Quran dibayar tunai. Sedangkan qabul itu adalah pernyataan penerimaan yang diucapkan oleh pihak calon suami. Contohnya itu seperti saya terima nikah dan kawinnya bla 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 binti bla 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 untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, yang selanjutnya ada mahram nih. Mahram itu seseorang laki-laki maupun perempuan yang haram untuk dinikahi. Nah, mahram ada 2. Yang pertama ada mahram mu'abbad atau selamanya. Itu seperti mahram karena keturunan, kayak ibu kandung, ayah kandung, saudara kandung, dan lain-lain. Selanjutnya ada mahram karena rodoah, sepersusuan, dan mahram karena ikatan pernikahan. Yang kedua ini ada mahram mu'aqad atau sementara karena kondisi tertentu. Nah, untuk selanjutnya ada pernikahan yang tidak sah menurut Islam, itu ada 8. Yang pertama ada pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu baik sebentar ataupun lama. Yang kedua ada pernikahan shikhar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga ada pernikahan muhalil, yaitu seseorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama. Dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Yang keempat ada pernikahan orang yang sedang ikhram, baik ikhram haji ataupun umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima ada pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai ataupun suami meninggal dunia. Yang keenam ada pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seseorang laki-laki dengan seseorang wanita tanpa dihadiri walinya. Yang ketujuh ada pernikahan dengan wanita musyrik atau yang menyekutukan Allah. Yang kedelapan ada menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Nah, yang selanjutnya ada hak dan kewajiban suami istri nih. Nah, sini ada kewajiban suami. Kewajiban suami kepada istri yaitu memberi tempat tinggal yang layak kepada istri sesuai dengan kemampuan, seperti yang terkandung di dalam surat At-Talaq. Yang kedua ada yang memberi nafkah istri menurut kemampuan suami, seperti yang terkandung dalam surat At-Talaq ayat 7. Yang ketiga ada berinteraksi dengan istri secara makruf atau baik, yaitu dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang, saling menghargai dan memahami kondisi istri. Yang keempat, menjadi pemimpin keluarga dengan cara membimbing, mengarahkan, dan mendidik
memelihara seluruh anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang terkandung di dalam surat An-Nisa ayat 34. Yang kelima ada membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam merawat, memelihara, dan mendidik putra-putrinya agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Seperti di dalam surat Al-Tahrim ayat 6. Nah, di sini ada kewajiban istri. Sedangkan kewajiban istri kepada suaminya yaitu yang pertama, patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam. Apabila suami memerintahkan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka istri tidak wajib ditaati. Yang kedua ada memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri dan keluarga serta harta benda suami, baik suami berada di rumah ataupun di luar rumah. Yang ketiga ada mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seseorang istri. Yang keempat ada memelihara, merawat, dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seperti yang terkandung dalam surat At-Tahrim ayat 6. Untuk selanjutnya ada pengertian talak. Talak ini dalam hukum Islam berarti pemutusan atau perceraian ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Secara sederhana, talak adalah perceraian dalam Islam yang memiliki prosedur dan aturan khusus. Talak dapat diucapkan dengan lafal-lafal tertentu yang menyatakan pemutusan ikatan pernikahan. Hukum melakukan talak ialah makruh sebagai hadis Rasulullah Muhammad di bawah ini. Dari yang artinya dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah hukum talak. Hukum talak dibagi menjadi 4. 1. Wajib, jika ikatan pernikahan dipertahankan namun hanya akan saling menyakiti. 2. Sunnah, apabila sang suami atau sang istri sudah tidak sanggup memberikan kewajiban masing-masing. 3. Haram, jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid atau ketika sang istri dalam keadaan suci sesudah dicampuri. 4. Makruh, apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Selanjutnya adalah macam-macam talak. Macam-macam talak bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dari kalimat yang digunakan. Talak ini terbagi menjadi 2, yaitu talak dengan kalimat terang-terangan dan kalimat sindiran. Kalimat terang diucapkan secara langsung dan jelas, maksudnya seperti, saya talak kamu sekarang, dan dianggap sah tanpa perlu disertai niat karena maknanya sudah pasti. Sebaliknya, talak dengan kalimat sindiran memiliki makna ganda seperti, semua urusanmu sekarang ada di tanganmu sendiri, dan tidak sah kecuali jika disertai dengan niat karena maknanya bisa ditafsirkan lain. Kedua adalah kesesuaian dengan syariat. Talak ini dibagi menjadi talak sunni dan bid'i. Talak sunni adalah talak yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dilakukan ketika istri dalam keadaan suci dan belum disentuh oleh suami. Sedangkan talak bid'i tidak sesuai dengan syariat. Contohnya menolak istri 3 kali dalam satu ucapan atau saat istri sedang haid atau nifas yang hukumnya tidak sah menurut ajaran Islam. Yang ketiga adalah tergantung boleh tidaknya rujuk. Talak ini terdiri dari talak raj'i dan ba'in. Talak raj'i terjadi pada talak pertama atau kedua, dan suami boleh rujuk selama masa iddah atau setelah iddah dengan akad nikah baru. Talak ba'in terbagi menjadi 2. Ba'in sugro, yaitu talak atas permintaan istri dan suami tidak boleh rujuk kecuali setelah iddah dan akad baru. Dan ba'in kubro, yaitu talak ketiga yang menyebabkan perpisahan permanen. Dan suami baru boleh menikahi istri kembali jika ia telah menikah dengan lelaki lain dan telah berhubungan dengannya. Selanjutnya adalah masa iddah. Masa iddah adalah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Di antara tujuannya untuk diketahui kandungannya berisi atau tidak. Perempuan yang hamil masa iddahnya sampai lahir anak yang dikandungnya, seperti yang dijelaskan pada Quran Surat At-Talaq ayat 4.
Perempuan yang tidak hamil ada kalanya cerai hidup atau cerai mati, atau suami meninggal. Untuk cerai mati masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Sedangkan untuk masa iddah cerai hidup ialah 3 kali suci. Jika perempuan yang diceraikan sudah tidak mengalami haid, maka iddahnya 3 bulan. Bisa dilihat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 dan Quran Surat At-Talaq ayat 4. Selanjutnya adalah rujuk. Rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah talak. Masa iddah talak raj'i, bukan bain. Dengan kata lain, rujuk hanya dapat dilakukan dengan saat istri dijatuhkan talak raj'i, bukan bain, dan selama masa iddah. Pada ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 231 dan Quran Surat Al-Baqarah 229 menjelaskan jika seorang suami menolak istri pertama kali dan kedua, suami masih bisa rujuk. Jika suami mentalak istri untuk ketiga kalinya, maka suami tidak bisa langsung rujuk dengan istrinya, kecuali setelah istrinya menikah lagi dengan pria lain dan sudah berhubungan. Setelah itu, suami pertama dapat menikahi istrinya tersebut. Ini pun jika istrinya bercerai dari suami keduanya tanpa ada paksaan atau direncanakan. Syarat rujuk adalah balik, berakal, atas kehendak sendiri dan bukan seorang yang murtad. Apabila orang yang merujuk adalah murtad, belum balik dan orang yang terpaksa, maka hukumnya tidak sah. Rukun rujuk adalah 1. Ada perceraian atau talak. 2. Ada orang merujuk atau suami. 3. Sigat, yaitu ucapan yang digunakan untuk merujuk. Ucapan ini harus dikaitkan dengan pernikahan. Contoh, Raja tu'ilah inna illa nikahi, aku mengembalikan engkau ke pernikahanku. Atau Raja tuki illa zaujati, aku mengembalikan engkau sebagai istriku. Ucapan rujuk juga bisa memakai bahasa selain Arab. 4. Orang yang akan dirujuk, istri. Selanjutnya adalah hikmah pernikahan dalam Islam. Hikmah pernikahan dalam Islam adalah dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi, terjalinnya hubungan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala antara laki-laki dan perempuan, mendapatkan generasi penerus yang sah, mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina, terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri, serta membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang sekiranya menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.